Shalom. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya beri judul khotbah saya Silo atau Bunker. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika Gunung Merapi meletus, orang-orang yang dekat dengan gunung berapi berusaha mencari tempat perlindungan. Pemerintah sudah membuat silo, ya, tempat perlindungan untuk bencana Gunung Merapi ini. Mereka akan lari ke silo untuk menghindari bencana tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata silo tidak memungkinkan orang berlindung dengan aman, sehingga orang yang ada di dalam silo ketika Gunung Merapi itu meletus, orang itu pun mati oleh karena bencana Gunung Merapi pada saat itu. Bapak Ibu, demikian juga ketika saat ini orang ketakutan, kekhawatiran, khawatir akan adanya perang nuklir, ya. Ketika perang nuklir terjadi, orang berusaha untuk mencari tempat perlindungan, ya. Karena ketika perang terjadi tidak memungkinkan orang akan selamat, maka mereka mencari tempat perlindungan. Mereka kemudian mendirikan bunker-bunker. Di Amerika banyak orang mendirikan bunker-bunker di dalam tanah, tempat perlindungan, supaya apa? Mereka terhindar dari perang, dari bahaya nuklir tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika bencana terjadi, ketika ada kehancuran di dunia ini seperti yang sekarang kita alami, yaitu adanya wabah bencana COVID-19 ini, Bapak Ibu, kita percaya Tuhan sudah menyediakan tempat perlindungan bagi orang-orang percaya. Ayat 3-4 dikatakan, sekalipun kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, kita tidak akan takut. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan, ayat 2, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa itu? Bukan bunker, bukan silo, tetapi kota bentengnya Allah. Pemazmur menampilkan tempat perlindungan dan kekuatan yang sudah terbukti, yaitu kota bentengnya Allah. Ini ungkapan pemazmur. Katakan, kota benteng Allah merupakan tempat perlindungan yang sudah sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu, apa itu kota bentengnya Allah? Ya, sekarang ini apakah kita bisa mendapatkan kota benteng Allah tersebut?
Bapak Ibu, saya percaya bahwa kota bentengnya Allah ini adalah lambang kehadirat Tuhan, di mana kita menghampiri kota benteng Allah, di mana ketika kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini, ketika ada bencana, ketika ada ketakutan, ketika ada kekhawatiran, ketika bumi ini berubah, Bapak Ibu, kita masuk dalam kota bentengnya Allah, yaitu hadirat Allah. Disitulah tempat perlindungan yang sesungguhnya buat kita, dan sudah sangat terbukti menghindari kita dari segala kesesakan, ketakutan, dan kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi dengan kota benteng Allah? Apa yang terjadi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan? Ayat 5 dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Yerusalem, Bapak Ibu, kotanya Allah. Tetapi di sana tidak ada aliran-aliran sungai. Tidak ada sungai yang mengalir di situ. Tetapi hadirat Allah, kota bentengnya Allah, ada aliran-aliran sebuah sungai. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, saya percaya disitulah terjadi pewahyuan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pewahyuan-pewahyuan di dalam kehidupan kita. Seperti aliran-aliran sebuah sungai, itu akan mengisi kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita tidak lagi mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesesakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan ayat 6, Allah ada di dalamnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dan kita merasakan hadirat Tuhan dan membuktikan kehadiran Tuhan itu ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya dikatakan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Semalam-malaman kita menantikan pengharapan, dan menjelang pagi Tuhan hadir sebagai penolong untuk menolong kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, di dalam kesesakan, di dalam kekhawatiran, Allah hadir sebagai penolong. Dialah juru selamat di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut, karena Dia bersedia menolong kita dalam kondisi apapun, karena Dia berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Ayat 7 dikatakan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya. Di dalam kota bentengnya Allah, Tuhan senantiasa memperdengarkan suaranya ke dalam kehidupan kita. Tidak kekurangan penghiburan, tidak kekurangan pewahyuan di dalam kehidupan kita, karena Allah selalu menuntun, selalu mengendalikan kehidupan kita melalui firman-Nya. Ayat 8, apa yang terjadi dalam kota benteng Allah? Tuhan semesta alam menyertai kita. Menyertai kita. Hidup kita disertai Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Inilah janji Tuhan ketika kita masuk dalam kota benteng Allah. Ketika kita masuk di dalam hadirat Allah, ada sebuah aliran, ada aliran-aliran sebuah sungai. Kota itu tidak akan tergoncang karena Allah ada di dalamnya. Allah akan menolong kita, Allah akan memperdengarkan suaranya, Allah akan menyertai kita. Wow, itulah yang kita alami ketika kita masuk di dalam kota benteng Allah, tempat perlindungan kita dalam berbagai situasi kondisi kehidupan kita. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah, Allah itu sungguh-sungguh menolong kita dalam kesesakan kita. Selanjutnya ayat 9, Tuhan memerintahkan kita, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi.
kita akan melihat kekuatan Tuhan yang sangat dahsyat, yang melebihi kekuatan bencana yang menghancurkan bumi ini, yang mematahkan busur panah, yang menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dan dengan api. Diamlah, Allah mau memperlihatkan kepada kita kekuatannya yang begitu dahsyat, dan Allah memerintahkan kepada kita, diamlah. Saatnya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita melihat kekuatan Allah yang dahsyat, kita percaya. Dan perhatikan, ketahuilah. Bagaimana kita mengetahui kekuatan Allah yang dahsyat? Dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa aku Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, akhir dari Mazmur ini dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Itulah kota bentengnya Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita. Itulah kekuatan kita, Bapak Ibu, dalam menghadapi berbagai situasi kondisi kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita mengalami kesesakan, masuklah dalam kota benteng Allah. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati pertolongan Tuhan, karena Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Kita milik Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Shalom. Tuhan memberkati.